permisi. Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk. Dari kawasan Sudirman 12, Padang 92,4 perempatan dari Padang, Ensiklopedia Budaya Kedesiaan. Selamat sore sahabat budaya, ketemu lagi sama Gus Pri di sore hari ini tiba-tiba muncul loh. Dari tadi siang kamu mungkin dengerinnya suara Bang Tuarman ya, tapi tiba-tiba sore ini sama Gus Pri. Itu artinya apa? Nggak berarti apa-apa sih. Tapi nggak, di sore hari ini kita kembali dalam Bincang Musisi Minang. Nah ini untuk yang biasanya ngedengerin Bincang Musisi Minang mungkin juga rada asing ya, ini kok Gus Pri, biasanya bukan Gus Pri gitu. Ya tapi mudah-mudahan sama serunya dengan host yang biasanya menemani sahabat budaya ya. Sahabat budaya, di sore hari ini kamu juga bisa mendengarkan kita di aplikasi Ready Play Go. Juga di channel YouTube kita lagi live banget nih di sore hari ini di channel YouTube-nya Perempatan dari Padang. Kamu bisa ngelihat Gus Pri atau nonton Gus Pri lagi dialog, lagi ngobrol-ngobrol nih nanti sama seorang musisi. Apa kita sapa aja sekalian gitu ya, sahabat Budi di sore hari ini. Gus Pri mau nyapa sahabat Budi juga deh yang baru pulang kerja, yang lagi mau berangkat kerja, atau yang dari tadi pagi sampai sekarang, sampai nanti malam gak kerja karena emang lagi libur gitu kan. Di Zoom kita udah terhubung sama Bang Kiki Akustik. Halo, selamat sore Bang Kiki. Halo. Halo. Nah itu dia, ini di studio ya kayaknya ya. Iya, lagi di studio. Oke, aku pikir tadi di warnet. Oh. Walah. Masih ada kali ya warnet hari gini ya. Bang Kiki apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana? Masnya gimana, sehat? Abang ya, abang. Abang, saya dipanggil Mas Maaf dong. Ya, karena kebiasaan di tanah rantau. Tanah rantau, betul. Bang Kiki sekarang kebetulan lagi nggak di ranah Minang. Lagi di mana Bang Kiki posisinya? Di Yogyakarta. Wah, Jogja. Aku tuh pengen banget deh ke Jogja terus tinggal di sana. Ceritain dong pengalaman tinggal di Jogja gimana? Dari aspek mana ini yang mau diceritain? Dari ininya deh, cuacanya. Soalnya yang beda banget kayaknya kalau Padang kan panas ya. Kalau Jogja gimana? Panas juga? Iya, sama dengan sih sama Padang. Soalnya saya sendiri memang dekat pantai. Oh gitu. Tapi seru dong ya Jogja, pantai. Wah, inspirasi banget nih ya. Ya, gitulah. Ya gitulah. Tapi Bang Kiki emang udah stay di Jogja. Mas atau abang ini? Panggil nama boleh deh, Gus Pri aja. Gus Pri. Mm-mm. Udah Gus Pri lebih enak. Udah Gus Pri boleh. Aku manggilnya udah Kiki, Mas Kiki ya Bang Kiki nih. Boleh, bebas. Siapa? Bebas. Oh bebas. Tapi Bang Kiki kejauhan gak sih dari ini, dari kameranya? Emang sengaja di set gini ya? Emang kayaknya sekalian mau pamer studio ini mah. Bukan. Karena, maaf, cuman punya lensa satu ya. Oh gitu. Iya maksudnya, iya bisa sih. Dari laptop kan juga bisa ya, tapi ya nggak apa-apa deh. Biar kayak gini bagus juga kok gitu ya. Bang Kiki dari kapan sih emang udah stay di Jogja? Atau, nah tuh di zoom in sama kameramennya. Kayaknya ini narasum, ini hostnya minta-minta ngezoom nih, gue zoom sekalian gitu katanya ya. Kali gitu ya. Di Jogja itu 2016. Wow, 5 tahun berarti sampai sekarang ya. 5 tahunan, ya, udah 5 tahun. Tapi hitungannya musisi apa nih sekarang? Musisi Jogja kayaknya ya. Lagu-lagunya gimana tuh? Ya gimana ya, kita ya lagu-lagu Minang tetap rap, cuman yang namanya kita stay di Jogja, lagu-lagu Jogja nggak bakal kita lupain juga gitu. Wah iya, jadi Kita punya berada di dua etnis ini ya. betul. Jadi punya referensi baru gitu ya. Kalau yang dulu tuh sebelum ke Jogja lagunya emang mungkin kebanyakan lagu Minang. Tapi sekarang setelah di Jogja punya referensi baru lagi. Lagunya nambah gitu ya, lagu-lagu. Ya, dan mungkin lagu Minang itu udah dikoploin kayak Jawa. Wow. Ya, Jadi di remix warna baru lah, remix versi koplo. Wah, gimana tuh? Betul.
Iya iya iya. Memberi warna musik baru untuk Mem- teman-teman di Ranah Minang. oh Biar ada gitu. pembaruan, nggak gitu-gitu doang musiknya. Iya iya betul 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 betul. Tapi ini beneran ya, maksudnya lagu-lagu Bang Kiki yang dulu emang bahasa Minang. Terus dari segi Sampai sekarang musiknya, pun bahasa Minang kok sampai detik ini. iya tapi musik mungkin instrumennya ditambah gitu dengan Ya, lebih khas Jogja gitu ya. di Jawa, tepatnya Jawa ya, Jawa. Ditambah apa? Ditambah gamelan, ditambah Iya, mungkin seperti angklung, angklung ya. kendang dangdut, kendang koplo, mana-mana tuh. Iya 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 betul betul Bahasa betul. Jawa. Sorry. Gimana? Maksudnya bisa sampai kepikiran gitu nge-mix lagu Minang kan itu sama-sama dua budaya gitu ya. Emang bisa gitu. Ya, Emang enak jadinya didengar gitu, Bang. eh, ada satu pemikiran yang paling penting sih di sini karena Hmm. bisa tereksplor seperti itu. Ya. Ya karena kita semua tahu ya di tahun 2000-an itu musik yang terkenal, musik etnis yang terkenal di Indonesia itu cuma 3 etnis loh. Ya apa tuh? Batak, Minang, Ambon. Iya ya. Nah dulu Iya siapa sih sih betul yang nggak sih. tahu lagu Minang, siapa yang nggak tahu lagu Batak, dan siapa tidak tahu lagu Ambon? Betul nggak? Iya. Iya betul. Cuman kan di zaman sekarang kok kita yang 3 ini hilang, justru lagu Jawa malah nge-up banget Iya di lagi. mana-mana. Betul betul. Iya itu kenapa ya? Ya mungkin saya melihat dari di Jawa ini koplo ya, koplonan, koplo, dangdut. Mm-mm. Oke, kita coba bikin musik Minang yang seperti Jawa. Apakah nanti Minang bisa mengangkat seperti Jawa? Ya intinya tetap untuk menaikkan musik Minang sendiri. Iya iya betul betul. Iya, Tapi gimana itu caranya? masalah. Gimana caranya Indonesia biar dan bisa lebih teman-teman iya. Gimana caranya biar bisa biar lebih dikenal, gimana? biar lebih dikenal sama masyarakat Indonesia. Betul itu dia ya. Tapi ngomongin musik perjalanan musiknya Bang Kiki sendiri nih sebelum 2016 itu emang udah bergelut di dunia musik juga dong ya? Sudah, sudah. Sudah. Awalnya dong, awalnya banget nih kenal dunia musik. Umur 1 tahun. Nah, tuh awalnya banget emang dibilang seawal-awalnya banget ya umur 1 tahun emang inget Umur 1 tahun tuh udah nyanyi di panggung. 1 tahun. Bener. 1 tahun Tapi aku baru ngomong belajar bisa, nyanyi bisa. belajar jalan 1 tahun loh maksudnya. Iya, bener. Memang aku dibilang mama anak ajaib. Ngomong nggak bisa, Wow, nyanyi bisa. wow, momennya apa tuh anak umur 1 tahun? Kebetulan itu pas hari ulang tahunku sendiri. Oh, ulang tahunnya Bang Kiki. Itu Nah, itu belum bisa jalan, tapi nyanyi belum, udah bisa. masih dipegangin gitu loh. Wow, nyanyi apa? Nyanyi apa umur 1 tahun? Aku ingat tuh dulu lagu Poco-Poco, lagu senam gue loh. Iya betul. Nah tuh, logat-logat Jogjanya udah berasa nih sahabat budaya. Ya enggak? Sorry. Kalau sekarang diajak ngobrol pakai bahasa Minang, Bang Kiki masih lancar nggak sih? Masih dong. Masih lah ya. Ya, kita mengikuti budaya orang tapi tidak meninggalkan budaya kita sendiri. Bagus. masing-masing. Itu namanya adaptasi ya Bang Kiki ya. Betul. Tapi balik lagi nih, umur 1 tahun nyanyi poco-poco, tapi Bang Kiki ingat atau diceritain? Kebetulan inget dan memang ada videonya ketika itu di Oh emang ada YouTube. videonya ya? Ah, Wow, umur 1 tahun itu tahun berapa sih Bang Kiki? masih gimana? Itu umur tahun berapa sih Bang Kiki umur 1 tahunnya? 98, Oke, berarti lahirnya 97. 97. Wow. Kecil. Ya 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 ya. Umur 1 tahun nyanyi poco-poco dan itu kayaknya keluarga udah bisa nebak aja nih ya. Ini Bang Kiki ke depannya kayaknya arahnya ya Pak kalaupun nanti nggak jadi musisi tapi kita tahu nih minatnya di arah musik gitu ya. Iya, mungkin faktor keturunan juga gitu loh. Oh gitu. Dari keluarga siapa yang musisi juga? Semua. Wah semua Kakek, semua lagi. papa, mama, kakek, nenek, tante, om semua. Wow, jadi semua darah keturunannya maksudnya emang udah ada darah musisi seninya. ya wajar aja gitu ya. Nggak heran juga akhirnya umur 1 tahun udah bisa nyanyi loh sahabat Ya, budaya cuman nyanyi. nyanyinya itu dalam konteks ya cuman sekedar bisa. Ya mungkin ya Belum yang termasuk ya paham dong. betul. Tapi gimana pun itu ya udah bisa nyanyi di umur segitu masih hal yang luar biasa aja gitu. Mungkin tadi Bang Kiki juga sempat ngomongnya
eh waktu itu emang belum bisa ngomong tapi nyanyi udah bisa gitu kan ya. Emang kayaknya Iya, punya. aneh memang. Ngomong memang belum bisa. Iya kan? Iya, udah tahu irama gitu loh. Iya iya betul betul udah tahu nada lah gitu ya. Jadi Ah, emang nggak sulit nih bagi Bang Kiki untuk kemudian belajar tentang eh, nada mungkin atau belajar alat musik setelah itu. Alhamdulillah selama ini lancar-lancar dan belum menemui kesulitan yang begitu sulit. Iya iya betul betul Ya betul. namanya kesulitan tetap ada, cuman nggak yang bikin stres gitu loh. Iya iya. Kesulitan yang bikin seneng. Kesulitan yang bikin seneng emang seneng nguliknya Ah, di dunia musik gitu ya. Tapi Bang Kiki iya. mulai waktu itu kan emang udah bisa nyanyi, mulai difokusin Ah, belajarnya tentang musik sendiri itu kapan? iya kalau difokusin sebenarnya nggak ada sih, cuman ngalir aja udah sampai SMP itu. Oh ngalir seiring Di, dengan di pendidikannya gitu ya? iya di SD itu masih fokus nyanyi lah ya, belum Hmm, megang instrumen. oke. Di Nyanyinya? SMP itu baru mulai Nyanyinya dulu apa? Lagu Minang dari awal? lagu Minang. Sampai detik ini aku tuh pecinta lagu Minang. Wow. Siapa tuh yang mengenalkan lagu Minang pertama kali? Kalau kan Poco-Poco kan bukan lagu Minang juga ya? Ya, karena ya sering diputer kan dulu di rumah, di perumahan ibu-ibu nyanyi gitu. Oh Ya iya senam, betul. senam, senam ding. Iya iya iya. Dulu tuh kalau senam ada lagu-lagu Minang yang di remix gitu atau yang Ya, original? aduh aku udah nggak ingat deh kalau yang sampai sana. Tapi yang pasti kecintaan terhadap musik Minangnya berawal dari situ gitu ya? Iya betul. Oke deh. Kalau Bang Kiki pulang ke Minang itu pulangnya kemana sih? Ke Padang dan ke Payakumbuh. Padang dan Payakumbuh. Iya, Wow. Di Padang siapa? di Padang tante dan teman-teman. Kebetulan SMA-nya kan di Padang, Oh, oke. Di Payakumbuh emang rumah. rumah. Hmm. Aku kesananya Payakumbuh dikit. Bangkalan. Betul, kok tahu lagi. Betul lagi. Aku di situ. Jadi ya emang dari mana sih tadi? Dari SMP tuh mulai mulai belajar alat musik tuh Bang Mulai Kiki. waktu itu. Ngapain? Ngapain? SMP? FLS 2N. FLS 2N. Bidang nyanyi, Bidang musik karawitan. bidang musik. Waduh, bidang musik karawitan lagi ya. Ah, Itu bisa. Emang udah belajar juga karawitan berarti. ya belajarnya udah di SMP itu karena dipilih. Dulu kan awalnya di SMP main saxophone, basic Oke. band. Ya. Terus karena basicnya tiup, ya belajar saluang, Hmm. bansi. Hmm. Akhirnya dibawa diutus sekolah buat perwakilan grup karawitan dulu. Oke, itu per grup berarti ya. Iya grup, grup kita grup. Menang nggak waktu itu? Eh, provinsi juara 1, di Wow. nasional kita tumbang. Sampai berapa besar di nasional? Kalau di FLS 2N kan cuma 1 2 3. Oh, satu dua tiga ya, betul betul betul. Ah, Tapi udah berkompetisi di tingkat nasional mah hitungannya bukan tumbang lagi, tapi berjuang walaupun belum beruntung gitu ya, Bang iya, Kiki ya. Siap bener. siap siap seru deh. Terus akhirnya lanjut tuh. Kayaknya emang segala perjalanannya dari kecil sampai SMP, SMA pun juga dengan dunia musik, Bang Iya, Kiki. SMA dulu. Kalau cerita SMA sedih ya. Waduh, kenapa tuh sedihnya tuh? Ah, ya pengennya kan sekolah dulu di SMKI Padang. Ya, Orang betul. tua kan nggak ngizinin sekolah musik. Nah, tuh. Iya, aku kan dimasukin dulu ke sekolah negeri, di sekolah negeri favorit sih sebenarnya di Tapi tetap Padang. aja ya karena minatnya nggak di situ Tapi ya. aku malah gimana caranya aku di DO. Waduh. Waduh, gimana caranya di DO? Alhamdulillah kecapaian di DO. Nah, DO kayaknya bukan sesuatu yang harus dialhamdulillahkan deh Bang Kiki. Mohon maaf nih. Karena begini, memang saya ketika itu tidak pengen sekolah SMA Iya, iya. Karena emang di musik ya. di musik, bukan DO sih tepatnya, Mm-mm. disuruh mengundurkan diri. Oh gitu. Tapi akhirnya setelah mengundurkan diri itu gimana prosesnya? Aku baru tahu ada orang mengundurkan diri dari sekolah gitu kan. Eh, pernah
nggak mau nyebut nama sekolahnya ya kalian. Mhm. Oke. Mewakili sekolah ini FLS 2N juga dulu di nasional di Medan. Mhm. Yang namanya kita festival musik kan pasti butuh proses latihan. Oke. Nah kalau saya latihan ya latihan, belajar ya belajar. Tapi kan saya banyaknya latihan dong. Iya betul, betul. Belajarnya tinggal. Oh gitu. Kebetulan alhamdulillahnya waktu itu di Medan kita dapat juara. Dapat juara juga ya. Juara 1 kita malah di nasional. Wow. Kita lagu. Nah tapi kan pas penerimaan rapor ini cerita jelek loh sebenarnya ya Allah. Iya ya. Tapi setiap orang punya pengalaman lah ya. Pas penerimaan rapor ya kok gue tinggal kelas gitu loh. Iya. Ya udah. Tapi kan tinggal kelas nggak serta merta disuruh keluar dong. Bukan tinggal kelas ya aku ya minangnya keluar dong, ngamuk ke ruang kepala sekolah, mecahin kaca sekolah segala. Iya ya, karena tadi maksudnya. Iya. Kesel. Gue kayak gini karena mewakili sekolah. Tapi Betul. kan gitu. Betul. Ya udah gue cari rusuh, akhirnya ya udah kamu diminta mengundurkan diri. Alhamdulillah akhirnya aku sekolah di Padang. Keterima beasiswa di SMKI Padang. Nah, itu dia ya. Prosesnya dari mengundurkan diri dari sekolah sampai dapat beasiswa itu gimana caranya? Kebetulan guru kesenian aku di SMA itu nggak ikhlas kalau aku pergi. Oh gitu. Ya karena dia merasa emang Bang Kiki ada potensinya nih di sini gitu ya. Nggak tahu sih gimana ya. Dan kebetulan kepala sekolahnya SMK itu teman dekatnya guru kesenianku. Oke. Iya. Tapi akhirnya walaupun jalannya agak nggak lurus gitu ya, tapi bener. akhirnya niat Bang Kiki untuk di kesenian tercapai gitu ya Bang Kiki ya. Alhamdulillah memuaskan hasil dari SMKI. Iya betul. Akhirnya dari situ deh keterampilan bermusiknya semakin terasah, betul Bang Kiki? Iya. Lulus nggak? Atau di DO juga akhirnya? Alhamdulillah malah beasiswa ini ke Jogja jadinya. Wow, ini ke Jogja dalam rangka beasiswa. Beasiswa kuliah. Oke, jadi sekarang masih kuliah nih? Udah lagi skripsian. Oh dia lagi skripsian. Betul. Masih. Siap, kita doain deh ya. Tapi kuliahnya bidang musik juga dong ya, tentulah ya. Musik isi Yogyakarta. Isi Yogyakarta. Wow, seru banget. Ternyata sahabat budaya, perjalanannya Bang Kiki dari musiknya itu juga seiring dengan pendidikannya. Nanti kita coba cari tahu lagi tentang karya-karya Bang Kiki. Tapi kita break dulu ya Bang Kiki ya. Oke. Sahabat budaya, nanti kita kembali lagi. Nanti kita kembali lagi sahabat budaya, masih di Bincang Musisi Minang di sore hari ini di Perempatan dari Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.
Perempat FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kita kembali dalam Bincang Musisi Minang kali ini, sahabat budaya, sama Gus Pri dan tentunya bersama Uda Kiki. Aduh, hampir lupa lagi. Uda Kiki Akustik. Halo, Uda Kiki, mana nih orangnya? Tadi ada deh. Kok sekarang jadi nggak ada? Nah, itu dia, udah ada lagi ya. Gimana tadi Uda Kiki? Kita barusan mutar lagunya Uda Kiki loh. Ya kan? Betul. Betul. Judulnya Payokumbuh. Iya. Ini menceritakan tentang rumah kali ya atau gimana sih? Menceritakan tentang Nagari Payakumbuh. Nagari Payakumbuh, betul-betul. Sebagai nagarinya Uda Kiki lah gitu ya. Iya, betul sekali. Kalau kita boleh tahu nih, ini lagu tahun berapa sih Uda Kiki? Waduh. Kalau lagunya itu lagunya Papa. Oh, lagu Papa. Berarti cover jatuhnya. Iya, remix single tetap single. Oh, remix. Ini dimasukin ke album juga nggak sih? Iya, dulu sempat di album pertama. Oh, ini album pertama. Iya. Wow. 2014. 2016. 14. Oh, 14. Itu SMA berarti. Iya, kelas masih SMA. Wow. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA udah punya album loh, sahabat budaya, gokil nggak tuh? Ya wajar aja sih. Maksudnya kelas 1 bukan, umur 1 tahun udah bisa nyanyi, ya wajar aja kelas 2 SMA udah punya album ya. Malahan telat karena
Lah telat lagi ya, harusnya kapan dong Pak yang cepat gitu. Kalau segitu aja dibilang telat, apa kabar orang-orang yang baru mulai punya album, punya single pas umur 20-an gitu kan? Waduh lagi. Tapi di album pertama ini Ya, dirilisnya 2014, itu rilisnya langsung full satu album. Waktu itu Bang Kiki ya full satu album, kebetulan satu kaset CD. berapa lagu? Masih inget nggak? 10 lagu. Wow, 10 lagu ya. Itu lagunya Ya, diciptain sendiri sama Bang Kiki atau semuanya lagu Papa? satu, dua, tiga, empat. 4 lagu ciptaan sendiri, Wow. 2 lagu ciptaan temen, Hmm. 6 lagunya papa. Gokil, siap-siap. 6 lagu yang dari Papa ini emang udah lagu yang udah ada sebelumnya tapi di remix atau lagu yang Ada beberapa yang memang lagu ori, yang baru Kiki bawain. tapi emang udah ditulis sama Papa aja gitu ya? Iya betul. Wow. Tapi yang luar biasanya loh sahabat budaya, nggak cuma lagu dari papanya, Bang Kiki juga punya lagu sendiri. 4 lagu ya? 4 lagu di zaman 2014. Wow, itu gimana? Inspirasinya dari mana sih Bang Kiki? 4 lagu loh. Iya, dari pengalaman hidup sih tepatnya. Ya, Ya ya, kan? ya. Kebanyakan lagunya juga bercerita tentang ini ya. Apa waktu itu? Top tema besar dalam album di 2014? Keluarga. 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 Ya. Judul Keluarga. judul albumnya apa sih waktu itu? Arok kasih sayang. Aro Kasih Sayang. Jadi secara garis besar ini bercerita tentang keluarga. Iya. Jadi deh tuh 4 lagu ya. Iya. Pengembangan dari Arok kasih sayang jadilah 3 lagu selanjutnya gitu. Oh gitu, termasuk yang Payakumbuh kan lagu dari Papa. Ini berarti Iya, Payakumbuh lagu dan 5 lagu lainnya dari Papa gitu ya. Iya betul. Terus yang 2 katanya dari teman. Nah, itu gimana ceritanya Iya, tuh? teman. Iya, ada sih teman salah satu yang sekarang keyboardisnya Slang di Jakarta. Wow. Oh, Keyboardisnya dulu, Slang. Iya, dia memang suka cipta lagu Minang, cuma nggak bisa nyanyi gitu loh. Iya. Jadi dibawain gitu loh. Ya udah, kita bawain. Iya ya, betul. Iya ya. Kalau Bang Kiki kan nyiptain lagu bisa, nyanyinya bisa juga gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Terus 2014 album pertama, Mm-mm. setelah itu apa langsung album kedua Enggak. atau gimana? Malahan udah stop bikin sendiri, malahan bikin lagu untuk dijual malahan habis itu. Milih lagu untuk dijual berarti nyiptain lagu buat orang lain. Ah betul. Untuk siapa? Ya ada sih dulu beberapa artis Minang, kita nggak usah sebut lah yang nggak enak. Oh gitu, kok nggak enak kan itu juga bagian dari karyanya Bang Kiki. Disebut di kreditnya nggak? Ini ciptaan Kiki gitu. Iya disebut dong, itu kan cuma hak pakai bukan hak cipta. Oh iya betul sih. Ya kan, maksudnya kalau disebut namanya juga nggak apa-apa kali. Tapi nggak apa-apa sih kalau Bang Kiki mau nyebut juga. Ya ada David kan dari Oh gitu. Istanbul. Oh gitu. Dulu si Ola pernah satu lagu. Oh Ola, Astagfirullah, Rayola gitu loh. Iya. Mungkin itu di internal orang-orang tahu ini Ola siapa sih. Tapi kalau secara umum kan orang-orang nggak tahu ya Bang Kiki ya. Iya Udah betul. lama banget, tapi 2015-an. Tapi kenapa? Maksudnya nggak ngelanjutin untuk berkarya malah bikin lagu untuk orang lain. Waktu itu dalam masa jenuh untuk nyanyi apa gimana nih Masa Bang Kiki? jenuh enggak sih sebenarnya, cuman lebih tertarik ke dunia produksi, manajemen produksi atau Iya. ya, dunia recording gitu. Iya. Dunia Lebih- recording. Ya, ngapain sih gue jadi artis? Gue artis pasti ada orang belakang layarnya dong. Gitu. Iya, betul. Ya, artis nggak ada arti tanpa ada orang di belakang layar. Mending gue jadi orang di belakang layar. Ya sampailah sekarang ini. Sampai sekarang berarti albumnya? Iya. Albumnya udah stop sampai 1, cuman aku ngelanjutin single-single di platform musik digital kayak Spotify, Deezer, Apple Music. Iya. Mainnya digital udah sekarang. Betul. Dari tahun 2017 udah main digital kita. Oke, bukan berarti berhenti berkarya tapi lebih ke dirilisnya dalam bentuk single aja gitu ya Bang Kiki ya. Iya betul. Wow. Dan ada yang terbaru? Iya zaman juga sih kan sebenarnya. Iya betul. Waktu itu kan emang lagi kayaknya kalau musisi ngeluarin karya album gitu ya.
Iya, CD, DVD gitu CD, kan. DVD gitu. Tapi sekarang kayaknya lagi zamannya single. Nggak tahu deh nanti balik lagi eranya era album gitu ya Bang Kiki. Iya, Ada kemungkinan rilis album lagi nggak nih Bang Kiki? enggak deh kayaknya. Oh enggak, udah langsung Single, enggak. single. Udah langsung enggak jawabannya. Kenapa tuh? Kayaknya emang seribet itu proses bikin album atau gimana? Gimana ya? Bukan ribet sih. Kalau ribetnya malah lebih ribet single loh, karena kita Wow. buang waktu untuk satu lagu. Iya nggak sih? Tapi kan kalau album, Album kan kita sekali kerja dapat 10 lagu, capeknya sama loh. masa sih? Bukannya waktunya juga 10 kali lebih lama kalau bikin album? Ya enggak. Salah besar itu. Oh salah. Maksudnya ini temanya sama tapi kita bisa bikin lebih banyak aja gitu ya? Iya betul. Oke deh. Single yang paling lama terciptanya. Kalau yang tadi Bang Kiki bilang rumit nih, lebih bikin single. Single pertama itu yang Arok Kasih Sayang, karena itu memang cerita pribadi sih. Waduh, ini cerita pribadi tentang keluarga kali gitu ya. Keluarga. Iya. Kenapa tuh momennya sampai tercipta lagu itu? Broken lah ya. Oh gitu. Broken. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah bersatu kembali. Ah iya deh, akhirnya happy ending ya. Setelah 10 tahun gitu. Iya ya, tapi paling enggak lagu itu menceritakan dan menangkap momen yang terjadi waktu itu ya, Bang Kiki ya. Iya betul. 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 Itu juga single pertama karena mungkin baru pertama kali nulis lagu jadi prosesnya agak lama. Betul, masih membata-bata, ngeja-ngeja gitu kan. Liriknya dulu apa Musik musiknya banyak dulu belajar. waktu itu? Kebetulan lirik sama musik sejalan sih. Hmm, Jadi jadinya bareng gitu. oh, bareng gitu ya. Biar Oke. chemistry-nya dapet. Iya, Asik. betul. Tapi setelah itu kan juga banyak tuh single-single lainnya yang Bang Kiki Iya, rilis. alhamdulillah. Sampai sekarang 2015 itu bikin lagu buat orang lain. Single pertama setelah album itu apa lagi tuh? Dan kapan? Kayaknya sekitar 2017 deh. 2017 ya? 2017. Apa tuh lagu? Masih inget nggak lagu yang dirilis 2017? Himbauan Ranah Minang. Apa? Himbauan Ranah Minang. Nah ini lebih ke lagu-lagu orang yang sedih mau meninggalkan Ranah Minang nih kayaknya nih. Bukan, malahan buat kita yang di rantau yang kangen dengan Ranah Minang. Iya kan, betul kan itu maksudnya. Itu berarti momennya Bang Kiki udah di Jogja ya? Di Jogja. Iya kan? Di Jogja. Itu lagu-lagu orang rantau yang kangen sama Ranah Minang gitu kan ya? Iya, betul sekali. Oke. Itu berarti proses penciptanya sepenuhnya pas di Jogja? Musiknya segala Pas di macam. Jogja. Proses perekamannya pun di Jogja, video klipnya pun di Jogja. Oh, ada video klipnya di ini ya, di YouTube. Iya, Oh, di YouTube-nya Bang Kiki. Kiki Akustik. Kiki Akustik. Wow. Buat kamu nih sahabat budaya yang juga mungkin belum dengar lagunya Bang Kiki, mungkin pengen dengar gitu ya, boleh deh tuh mampir ke channel YouTube-nya Bang Kiki, Kiki Akustik. Yang terbaru nih Bang Kiki juga abis kolaborasi ya sama musisi Minang juga, enggak sih? Iya. Sama Kak Fani ya, Fani Tursedila. Iya, Oh. betul. Nah itu Makanya. gimana tuh? Kan agak jauh tuh jaraknya. Kebetulan aku baru pulang kemarin memang. Pulang emang buat project ini. Bukan pulangnya itu ya kemarin ada sedikit menulis buku di Jogja, jadi mau riset ke Sumbar. Wah, jadi nulis buku juga nih. Bismillah. Bismillah lagi ya Allah. Ya siap. Jadi mau melebarkan sayap nih ya dari musisi penulis Tapi buku. tetap konteksnya musik dan alat musik atau kesenian gitu ya. Kita tetap Oke. konteksnya. Formatnya apa nih Musik nanti dalam nih? masyarakat sih. Formatnya Gimana? apa? Jurnal, novel, Iya, buku memang buku. ilmiah berarti bukunya enggak juga. Iya, ilmiah. Wow, kita tunggu deh ya. Hmm. Tapi tadi enggak, kolaborasi ini kemana-mana jadinya kan karena saking banyak yang mau dibahas. Yang sama Kak Fani Tursedila itu gimana ceritanya?
bisa kolaborasi juga? Sebenarnya kalau sama Fani itu dari 2019 udah kontak-kontakan ya. Yuk collab gitu-gitu. Oke, tapi baru nggak kesampaian karena jarak yang membatasi kita. asik nggak tuh? Terus pas di Padang kemarin Mhm. mampir ke salah satu studio teman di Padang. Ya. Iya cerita-cerita kayak kadang aku tuh cerita sama teman, aku pengen bikin konten duet deh sama siapa ya kira-kira gitu. Terus disaranin ada bang anak UNP, kita nyebutnya anak UNP kan. Betul. Anak UNP namanya Fani mana Fani terus gila. Aku baru ingat pernah kontak-kontakan sama Wah, Fani. iya akhirnya. Itu jam 6 maghrib loh, maghrib di Padang. Aku DM Fani, ya udah langsung jam 8-nya kami langsung rekaman. Gimana ceritanya? Kan lagunya belum ada. Oh, kebetulan ya kami mau bawain lagu apa bang? Ya bebas Van lagu ini. Ini bang, oke. Oke Van, aku bikin musiknya bentar, nanti 2 jam selesai kita langsung take vokal. Udah gitu. Wow, cepet banget. Berarti sama Kak Fani udah ada liriknya juga berarti waktu itu? Udah, kebetulan lagu yang udah ada jadi udah hafal kan. Oh ya, lagu yang udah ada juga gitu ya. Tapi di remake musiknya? Musiknya di remake dong. Siap. Dan jadilah sebuah lagu kolaborasi Bang Kiki sama Kak Fani. Iya deh. Betul. Itu ada di YouTube-nya Bang Kiki juga? Ada di YouTube Kiki, ada di YouTube Fani. Kami Wah. adil, berbagi konten. Berbagi konten. Bisa deh tuh, kamu mau mampir yang mau ngeliat di channel siapa atau dua-duanya juga boleh deh tuh ya, sahabat budaya. Beda lagu kan, jadi harus mampir dua-duanya. Ya beda lagu lagi. Beda lagu dong. Oh, jadi 2 lagu yang direkam? Iya. Oke, siap. Iya. Tapi yang emang benar-benar lagu baru ada nggak sih rencananya Bang Kiki? Kalau kemarin kan lagu yang udah ada tuh. Insya Allah rilis bulan ini, bulan Juni nanti. Bulan Juni. Wow. Iya. Kolaborasi juga atau sendiri? Single. Single. Kita mengeluarkan pop Minang yang benar-benar pop, bukan pop Minang origin tunggal. Nah, itu dia. Jadi lebih bisa diterima pasar milenial kali gitu ya musiknya ya, harapannya. Iya gitu. Ya tujuan Kiki sebenarnya itu merubah musik lah. Dalam Iya, artian iya. merubah itu ya bukan merubah ke yang lebih jelek, tapi kita harus punya peningkatan dong. Masa Setuju. dari zaman ke zaman musiknya segitu doang. Iya sih, setuju banget sih. Maksudnya kalau dulu tuh di kepala orang kalau denger musik Minang pasti musiknya untuk orang-orang lama gitu kan, dan musiknya nggak Betul. masuk sama kita, tapi sekarang yang berusaha diubah ya Bang Kiki ya. Iya, gimana sih cara teman-teman yang muda itu bisa senang denger lagu Minang, bukan malah minder, malu. Iya, Enggak, betul. harusnya bangga dong. Iya dong. Sebagai budaya dari Minang juga tentunya kita juga harus ikut bangga ya Bang Kiki ya. Iya. Betul. Tapi itu deh sahabat budaya, nanti kita tunggu Bang Kiki rilis single terbarunya. Sukses juga, mudah-mudahan lancar ya prosesnya ya. Amin. Oke deh, itu dia ngobrol-ngobrol Gospri di sore hari ini sahabat Bang Kiki, sahabat budaya. Terima kasih loh Bang Kiki udah ngobrol-ngobrol sama kita di sore hari ini. Siap. Ini udah malam loh. Oh, di Jogja udah malam. Udah gelap banget ini di Jogja. Masa kan waktu kita sama kan, waktu Indonesia Barat kan? Iya, Tapi udah malam ya di situ ya. udah malam. Ya deh, siap buat Bang Kiki yang sekarang lagi di Jogja. Skripsinya juga mudah-mudahan cepat kelar ya, Bang Kiki ya. Alhamdulillah sudah kelar, tinggal sidang. Oh, tinggal sidang, siap. Mudah-mudahan lancar sidangnya ya. Amin. Oke deh, kalau gitu sampai jumpa Bang Kiki dah. Bye. Itu dia, sahabat budaya ngobrol-ngobrol Gospri di sore hari ini di Bincang Musisi Minang. Sampai jumpa lagi deh di Bincang Musisi Minang lainnya. Kapan? Kamu tungguin aja kalau gitu sahabat budaya. Tetap sama kita di Perempatan dari Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. Permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.